Perkenalkan, saya Alek Bersenambela dan rekan saya. Dan saya Ari Anugrah. Dan saya Jais Ali Ritonga. Saya Boydires Pratama. Perkenalkan, nama saya Fajar Suryadana. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai tentang praktik peradilan yang berkaitan dengan asas subsidiaritas dan penerapan delik formal. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dicabut. Dan regulasi ini membawa beberapa perubahan. Salah satunya adalah penerapan asas subsidiaritas dalam penegakan hukum pidana lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, asas subsidiaritas digantikan oleh asas ultimum remedium. Keduanya memiliki prinsip yang sama, yaitu tidak langsung menerapkan sanksi pidana. Perbedaannya, asas subsidiaritas bersifat preventif, sementara ultimum remedium dapat langsung diterapkan jika pelanggaran berulang terhadap standar mutu lingkungan. Pembahasan yang kedua, pendapat ahli hukum terkait asas subsidiaritas. Menurut Prof. Dr. M. Daud Silalahi, SH, pada dasarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Menurut asas subsidiaritas, dalam konteks penegakan hukum lingkungan, artinya apabila terjadi tindakan pencemaran lingkungan, maka urut proses hukumnya adalah proses hukum administrasi, hukum perdata, mediasi, dan terakhir hukum pidana. Sedangkan menurut Prof. Dr. Jurandi Hamzah, SHMA, mengatakan asas subsidiaritas bukanlah harga mati. Asas ini dengan alasan tertentu dapat disimpangi, yang artinya bisa saja proses pidana ditempatkan lebih awal dari proses administrasi. Pembahasan selanjutnya, pentingnya asas subsidiaritas. Guru Besar Hukum Lingkungan dari Universitas Padjadjaran Daud Silalahi mengungkapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidupnya mengadopsi asas subsidiaritas. Pertimbangan dimasukkannya asas ini dalam undang-undang adalah terkait karakteristik dasar kasus-kasus lingkungan yang sangat bergantung pada penilaian keahlian. Selanjutnya saya akan membahas kelemahan asas ultimum remedium dalam perspektif penegakan hukum pidana lingkungan. Tindak pidana yang berkaitan dengan lingkungan hidup sebagai ultimum remedium. Terkait dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menanggulanginya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Keterbatasan kemampuan hukum pidana disebabkan oleh sifat hakikat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi hukum pidana bukanlah obat remedium untuk mengatasi sebab-sebab penyakit, tetapi sekedar untuk mengatasi gejala dari penyakit. Dengan kata lain, sanksi hukum pidana bukanlah pengobatan kausatif, tapi sekedar pengobatan simptomatik. Selanjutnya, apabila hukum pidana digunakan, maka reaksi hukum pidana harus ditimbal secara layak atau profesional dengan apa yang sesungguhnya diperbuat oleh pelaku tindak pidana. Terhadap tindak pidana harus dimunculkan reaksi yang adil. Kesimpulannya adalah asas subsidiaritas dalam praktik peradilan menegaskan bahwa penyelesaian suatu perkara sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pada tingkat atau lembaga yang paling dekat dengan permasalahan sebelum ditangani oleh otoritas yang lebih tinggi. Dalam konteks hukum, asas ini menjamin efisiensi, keadilan, dan penghormatan terhadap kewenangan lembaga-lembaga lokal atau tingkat pertama, sekaligus mencegah intervensi berlebih dari otoritas pusat kecuali jika benar-benar dibutuhkan.